Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadia Busti dari kelompok 4 dengan tema Sejarah Ketatanegaraan Indonesia dari Masa ke Masa, dengan anggota saya yang pertama yaitu Berlianis Ocha, yang kedua Deni Jania, dan yang ketiga Silviana Putri, dan yang keempat saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya. A. Gambaran umum sejarah ketatanegaraan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, semua lembaga-lembaga yang pernah ada di zaman Belanda menjadi sumber inspirasi pembentukan kelembagaan negara, dan dalam rangka penyusunan undang-undang, lembaga-lembaga tersebut diadopsi idenya dengan mengubah namanya ke dalam sistem ketatanegaraan yang hendak dibangun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia telah berdiri beberapa naskah Undang-Undang Dasar sebagai dokumen tertinggi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan negara. Naskah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku secara resmi adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1449, yang ketiga Undang-Undang Dasar Serikat 1950, yang keempat kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, dan yang kelima amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Potret ketatanegaraan di masa lalu itu untuk pengertian Undang-Undang Dasar itu sendiri terkadang juga digunakan istilah konstitusi. Jika dilihat dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangannya, yaitu pertama periode tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1449. Kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, sampai dengan yang keenam, periode 10 Agustus 2022 dan sampai sekarang. B. Implikasi perkembangan konstitusi terhadap ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas telah melewati 6 tahap perkembangan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang 1945 versi tahun 1959. Yang pertama, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia periode pertama, 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pertama adalah Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus dan berlaku secara nasional sampai tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh dan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Yang kedua, periode kedua ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sebagai negara baru, ternyata perkembangannya negara Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Mereka mencoba mendirikan negara-negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Dengan terbentuknya negara-negara itu, diharapkan kekuasaan Indonesia dapat diruntuhkan. Yang ketiga, periode ketiga Undang-Undang Dasar 1950 sampai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara serikat atau federal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat sebenarnya merupakan taktik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tekanan di Belanda. Artinya sesungguhnya sebagian besar wakil rakyat yang tercermin dalam BPUPKI mengidealkan susunan negara
kesatuan. Dengan kata lain, perubahan menjadi negara serikat itu hanya bersifat sementara saja. Karena sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia bersifat kesatuan. Keempat, periode keempat kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Seperti halnya Undang-Undang 1945 yang sejak pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 masih bersifat sementara. Maka Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dengan Dekret 1959 juga bersifat sementara. Undang-Undang 1945 itu yang pertama kali berlaku untuk seluruh wilayah Nusantara dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yang kemudian hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia dari tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Berlakunya Undang-Undang 1945 itu telah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya juga bersifat sementara. Kesementaraan itu menjadi disebabkan karena menurut pasal 3 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa MPR lah yang menetapkan undang-undang, dan hal itu belum pernah dilakukan sama sekali oleh MPR, meskipun MPR hasil pemilu telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973. Demikian pula MPR hasil pemilu sesudahnya, yaitu pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, dan pemilu 1997 belum pernah menjalankan tugasnya untuk menetapkan undang-undang yang tetap. C. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Sebagaimana telah diuraikan bahwa dilihat dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu pertama periode 18 Agustus sampai dengan periode 10 Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Dari penjelasan di atas, berarti sejarah ketatanegaraan Indonesia telah melewati 6 tahap perkembangan konstitusi, yaitu periode pertama berlaku Undang-Undang 1945, periode kedua berlaku Undang-Undang 1949, Konstitusi RIS 1945, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar 1950, periode keempat berlaku kembali ke Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu Undang-Undang 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan di naskah Undang-Undang 1945 versi tahun 1959. Dengan kata lain, dalam kurun waktu yang berlangsung selama masa 4 kali perubahan, namun demikian meskipun jumlah naskah Undang-Undang Dasarnya hanya ada 4 macam, akan tetapi periodisasinya dapat dikatakan 6 periode. Oleh karena itu, pada periode kelima atau kurun waktu 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002 adalah merupakan masa peralihan konstitusi dari Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara keseluruhan, lahirnya 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang 1945 adalah: satu, perubahan pertama tanggal 19 Oktober sampai dengan 8 Agustus 2000. Yang kedua, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000 sampai dengan 9 November 2001. Yang ketiga, perubahan yang ketiga tanggal 19 November 2001 sampai dengan 10 Agustus 2002. Dan yang keempat, perubahan 1, 2, 3, dan 4 tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan materi ada kekurangan atau ada kata yang tidak jelas, saya memohon maaf. Dan
Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.